Assalamualaikum Sobat Football United. Ringan amatiran ala gue. Semoga Sobat Football United sehat-sehat selalu sekeluarga. Bismillah. Oke, bahas kabar ini ya. Ada beberapa informasi terkait dengan Manchester United. Informasi-informasi juga termasuk misalnya pemain Diego Leon. Sudah gue bikin videonya. Fabrizio Romano nih mengungkapkan bahwa ya gue sudah menyampaikan ya, memang nih pemain nanti akan datang ke Manchester United, atau bahkan ketika video ini gue bikin sudah hadir di Manchester United. Dari Curve Offside dulu nih, Manchester United disebutkan komitmen untuk menjual Marcus Rashford dan ingin membangun skuadnya dengan hasil dari penjualan tersebut. Ada banyak pemikiran ya, kalau awal mulai yang baru, yang fresh, ini akan bagus, akan menguntungkan untuk semua pihak, dari Marcus Rashford dan juga dari Manchester United. PSG, Bayern Munchen, Barcelona disebutkan tertarik ya untuk mengeksplorasi kesepakatan ataupun kemungkinan ini. Wow, Marcus Rashford yang ya menurut gue masih belum berperforma seperti paling tidak Marcus Rashford 2 tahun yang lalu. Tapi kalau melihat dari klub-klub yang dihubungkan dengan Marcus Rashford, ini klub-klub besar semua ya, PSG, Bayern Munchen, dan juga Barcelona. Oke, kabar lainnya, Jason Wilcox ini disebutkan nih dari Chris Wheeler dari Daily Mail, disebutkan kalau Jason Wilcox ini akan mengambil alih peran dari Dan Ashworth di Manchester United menuju bursa transfer di bulan Januari. Ada sebuah email yang dikirimkan kepada staff sebelumnya, dan ini jelas mengatakan kalau Jason Wilcox akan mengisi posisi dari Dan Ashworth sampai, atau untuk saat ini ya, dengan memiliki kontak ke Departemen Pemandu Bakat, dan juga ini akan mengurus situasi terkait dengan rekrutmen. Menarik, apakah ini berarti Manchester United di bulan Januari akan mendatangkan pemain baru atau seperti apa nih? Ini menarik ya. Tapi menurut gue, apakah ini juga akan berarti Jason Wilcox akan dipromosikan sebagai Sporting Director, atau peran dari Sporting Director ini dihapus di Manchester United dengan misalnya Dan Ashworth, tapi Jason Wilcox yang berposisi sebagai Technical Director mungkin akan berkolaborasi dengan pihak lain dengan posisi lain. Masih belum jelas menurut gue, tapi ini menunjukkan ya bahwa memang struktur organisasi manajemen Manchester United sedang tidak baik-baik saja ya. Artinya apa yang direncanakan sebelumnya untuk musim ini dari manajemen ya kan, yang mensupport peran football operasional, masih belum bisa berjalan dengan bagus di Manchester United dengan adanya situasi Dan Ashworth ini dipecat dari klub. Gue secara ringan amatiran kalau melihat situasi dengan klub-klub lain ya, dan sangat normal sekali sih saat ini posisi Sporting Director. Jadi menurut gue, karena gue juga sempat membaca berita bahwa ada kemungkinan peran ini ditiadakan. Kalau gue justru melihat jangan seperti itu gitu, karena memang di klub-klub lainnya pun juga ini sangat normal sekali ada posisi Sporting Director, dan memang nampaknya sesuai dengan keadaan saat ini. Justru Manchester United harus mencari sosok yang tepat. Apakah misalnya mempromosikan Jason Wilcox yang sudah pernah bekerja sama dengan Omar Berada ya kan di Manchester City, datang ke Manchester United juga atas rekomendasi dari Omar Berada, dan kabarnya memang memiliki sinergi yang bagus ya, dimana posisi Sporting Director dengan CEO ini kan langsung ya, Sporting Director langsung report kepada CEO, atau mencari orang lain ini ya. Jadi menurut gue masih sangat menarik untuk diikuti. Namun disebutkan bahwa untuk bulan Januari ini ada Jason Wilcox yang akan mengambil alih untuk sementara, nampaknya seperti itu. Oke. Masih dari Daily Mail kali ini, Simon Jones mengatakan kalau Manchester United ini berada di market untuk mencari posisi bek kiri, tapi ada situasi finansial yang sangat ketat dan juga memiliki limit ya, opsi-opsi yang bisa dibeli di bulan Januari. Ya, situasi finansial ini sangat ketat
sangat apa ya, terbatas bagi Manchester United, tapi posisi bek kiri memang Manchester United butuh gitu. Dan gua nggak tahu solusi apa ini yang akan terjadi kalau memang Manchester United ataupun Ruben Amorim memang sangat mendesak untuk bisa ada bek kiri baru di bulan Januari, bursa transfer bulan Januari. Apakah dengan meminjam ataukah dengan gua nggak tahu ya, apakah mencari pemain yang kontraknya habis lalu diberikan kontrak jangka pendek misalnya. Karena kalau mencari nama-nama premium, menurut gue sulit sih Manchester United di bulan Januari ini. Disebutkan juga posisi striker. Wow, ini juga diinginkan. Oke, nampaknya Ruben Amorim tidak begitu puas ya dengan kinerja lini depannya. Tapi gue meragukan sih kabar ini, karena baik itu Rasmus Højlund serta Joshua Zirkzee perlahan tapi pasti menurut gue ya menemukan gol-golnya. Tugas utama sebagai striker dengan ada karakteristik permainan yang berbeda juga nih di antara kedua. Jadi menurut gue nggak tahu apakah memang akan mencari striker dengan kapasitas berbeda lagi. Tapi kalau mencari striker yang premium, karena banyak mengaitkan dengan Gyökeres ya kan, dan mungkin Osimhen, gue pikir nggak sih, karena sekali lagi ya budget nih, itu tantangan utamanya ada di sana. Lain cerita misalnya kalau Manchester United bisa menjual dulu pemain yang kayak mungkin Marcus Rashford ya, ataupun juga Casemiro misalnya, tapi itu kan tidak terjadi di bulan Januari menurut gue. Kecil kemungkinan akan terjadi di bulan Januari. Jadi nampaknya terbatas nih pergerakan di bulan Januari. Manchester United ini dikabarkan mengamati bek kiri Lecce, Patrick Dorgu. Ini Graham Bailey mengatakan ya, ini memiliki pemandu bakat dari Manchester United, sangat terkesan dengan Patrick Dorgu, dan valuasinya ada mahal juga nih, 30 juta pounds, berarti sekitar 35 sampai 40 juta euro ya. Harga yang menurut gua cukup tinggi ini. Di sisi lain juga AC Milan yang pemainnya sempat dikaitkan dengan Manchester United, Theo Hernandez, menginginkan setidaknya 41 juta pounds, 45 sampai 50 juta euro. Kalau Manchester United ingin mendatangkan Theo Hernandez, pemain berpengalaman, tapi sekali lagi sih harga menurut gue ya. Oke, Manchester United juga dikabarkan mengamati pemain muda Southampton, Tyler Dibling. Ya, ini pemain yang cukup menyulitkan Manchester United, Diogo Dalot ya, ketika Manchester United berjumpa Southampton pada saat itu, utamanya di babak pertama. Pemain muda yang fantastis, menurut gue sudah memiliki pengalaman di Premier League ya, dan harga yang diminta yaitu setidaknya 21 juta pounds, berarti sekitar 25 sampai 30 juta euro. Oke. Lagi-lagi nih harganya lumayan untuk pemain muda ini. Manchester United disebutkan oleh Florian Plettenberg saat ini terkesan dengan penampilan Konrad Laimer, walaupun belum ada kontak dari manajemen dan belum ada diskusi yang terjadi saat ini. Oke, lalu ini kayaknya rumor ya. Manchester United ini fokus di target-target lainnya di bursa transfer untuk saat ini, dan Laimer sendiri juga ingin tetap berada di Bayern Munchen. Oke, ini yang namanya rumor, berita-berita seperti ini sih menurut gue secara jelas ini. Manchester United terpikat Konrad Laimer, tapi belum ada kontak. Manchester United fokus dengan pemain lain, dan Bayern Munchen dan Laimer pun juga ingin stay di Bayern Munchen. Jelas nih rumor menurut gue ya, karena satu dan yang lainnya tidak berkaitan. Dari The Athletic, nah ini menarik nih situasi dengan pemain yang juga dikaitkan dengan Manchester United, yaitu adalah Alphonso Davies. Disebutkan saat ini ya dari The Athletic bahwa ketidaksertaan Manchester United di Champions League ini membuat daya tariknya berkurang dari kubu Alphonso Davies. Sumber di Manchester United juga mengatakan kalau mendatangkan Davies ini bukan prioritas untuk saat ini. Ya, Manchester United butuh bek kiri. Alphonso Davies kontraknya akan selesai dengan Bayern Munchen. Real Madrid dikabarkan ini merupakan calon ya, sangat kuat sekali menjadi tujuan, walaupun Bayern Munchen pun juga terus bekerja untuk bisa mempertahankan Alphonso Davies di Munchen. Manchester United sempat dikaitkan, tapi bagaimana situasi Manchester United ya? Gue melihat gini sih,
sekaligus juga untuk menutup video kali ini ya, keadaan Manchester United saat ini itu tidak menarik bagi pemain-pemain, terutama pemain-pemain premium ya. Kalau gue melihat seperti itu, kenapa? Kita tidak hanya melihat, atau gue tidak hanya melihat fakta bahwa tidak tampil, ada kemungkinan besar tidak tampil di kompetisi tertinggi, kasta tertinggi di Eropa, itu adalah Champions League. Lalu tidak dalam, atau paling tidak posisi saat ini ya, tidak dalam posisi sudah settle untuk merebut, untuk berada pada posisi perebutan gelar juara di Liga Inggris, bukan tim papan atas. Lalu keadaan manajemen yang masih belum jelas nih, karena ketika pemain datang mereka juga butuh kejelasan dong ya, mereka akan seperti apa, posisinya di mana, siapa yang bisa diajak diskusi terkait dengan masa depan ya, dan lain-lain, kepastian. Banyak hal menurut gue terkait dengan kepastian secara teknis, akan memiliki posisi atau tidak, di formasi akan ditampilkan di mana dan lain-lain, dan juga kepastian secara non teknis ya, support yang diterima dan lain-lain. Dan sekarang kan manajemen Manchester United juga sedang dalam situasi yang tidak bagus. Jadi secara keseluruhan klub ini ya, Manchester United menurut gue sulit untuk bisa mendatangkan pemain-pemain seperti Alphonso Davies, pemain-pemain premium seperti ini. Kecuali kalau memang ada daya tarik yang sangat besar sekali, misalnya dari unsur finansial, transfer tinggi ataupun gaji tinggi. Tapi dari sisi itu juga Manchester United punya banyak keterbatasan ya kan. Jadi situasi sangat sulit menurut gue saat ini di Manchester United juga. Yang sudah jelas adalah Ruben Amorim ya. Tapi Ruben Amorim juga sedang dalam situasi mengakses squad ini kan ya. Jadi pemain yang datang pun juga gimana, apakah gue memiliki tempat atau tidak dan lain-lain. Menurut gue ini masih sangat kacau sih untuk bisa menarik ya bagi pemain-pemain premium, sehingga ya, nampaknya ini menjadi tantangan juga bagi manajemen Manchester United. Lain cerita kalau memang mencari pemain-pemain yang bibit muda ya, pemain muda potensial berbakat untuk didatangkan dengan nama besar. Manchester United mungkin bisa menjadi batu loncatan ataupun lain-lain ya. Tapi jangan lupa pemain muda ketika didatangkan pun juga memiliki tantangannya, yaitu adalah mereka belum berpengalaman. Tekanan di Manchester United sangat besar sekali. Bagaimana ini mereka siap atau tidak? Hal seperti itulah menurut gue ya, yang butuh juga diperhatikan. Kurang lebih seperti itu membahas terkait dengan kabar-kabar di Manchester United. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.